Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan 1 mata kuliah dasar pemrograman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kemudian saya juga akan menjelaskan reward yang teman-teman bisa dapatkan selama kuliah. Kemudian yang ketiga, kontrak perkuliahan, dan terakhir adalah materi pertemuan pertama. Oke, untuk perkenalan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya kebetulan bukan asli dari Karawang, teman-teman. Saya asli dari kota Sukabumi. Riwayat pendidikan saya kuliah D3 itu di AMIK BSI Sukabumi, karena waktu dulu itu masih tahun 2013 itu masih AMIK, belum menjadi universitas. Kemudian saya lanjut ke jenjang strata 1 di STEMIK Nusa Mandiri Sukabumi pada tahun 2016, dan strata 2 di STEMIK Nusa Mandiri Jakarta. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketika saya kuliah dari D3 sampai S2 itu full beasiswa. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan reward yang bisa teman-teman dapatkan selama kuliah. Salah satunya adalah beasiswa. Nah, ini nih ya yang jangan sampai teman-teman tiru ya. Untuk pengalaman organisasi saya itu tidak ada. Nah, untuk teman-teman saya harapkan ketika kuliah jangan hanya kuliah pulang atau kupu-kupu, tapi teman-teman isi kegiatan dengan kegiatan yang positif. Contohnya teman-teman mengikuti kegiatan UKM atau ikut himpunan jurusan. Kebetulan untuk jurusan Sistem Informasi Akuntansi itu ada himpunan Sistem Informasi Akuntansi atau HIMSI. HIMSIA. Oke, untuk ini adalah untuk nomor WhatsApp saya ya. Teman-teman bisa save, teman-teman juga bisa menanyakan mengenai pendidikan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan. Teman-teman, di sini juga ada akun Instagram saya, bisa teman-teman follow, dan ada alamat email. Tolong dicatat untuk misalkan nanti ada tugas. Jadi teman-teman untuk pengumpulan tugasnya itu by email saja. Nanti biar saya langsung cek gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ada reward selama teman-teman kuliah. Ada banyak ya. Ada teman-teman bisa lulus tugas akhir otomatis ya dengan grade A. Teman-teman juga bisa lulus mata kuliah tertentu. Teman-teman juga PKL-nya dijamin lulus dengan grade A, dan teman-teman juga bisa mendapat banyak beasiswa. Saya jelaskan dulu dari tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir dijamin lulus itu syaratnya bagaimana? Teman-teman harus memberikan prestasi terhadap UPSI Karawang. Contohnya, teman-teman ikutan program magang bersertifikat. Jadi nanti ketika teman-teman semester 5 akan ada seleksi untuk mengikuti program magang bersertifikat. Nah, program magang ini kebetulan kami Universitas Bina Sarana Informatika sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN, contohnya Peruri, terus PT Pupuk Kujang, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan lolos PMMB, teman-teman bisa mendapat 2 kelulusan gitu ya. Jadi teman-teman PKL-nya di semester 5 nanti otomatis lulus ya dengan grade A tentunya, dan tugas akhirnya pun sudah dijamin lulus. Maksudnya dijamin lulus itu teman-teman sudah dapat kelulusannya itu sudah pasti didapat, cuman teman-teman harus mengikuti prosesnya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan lulus mata kuliah tertentu cuma-cuma gitu ya. Syaratnya seperti apa? Teman-teman dengan syaratnya dengan mengikuti lomba-lomba di bidang komputer. Misalkan lomba di bidang akuntansi, teman-teman ikutan, tidak harus juara. Teman-teman juara harapan pun teman-teman bisa mendapatkan reward, yaitu kelulusan mata kuliah tertentu. Jadi nanti silahkan teman-teman dikomunikasikan dengan dosen ya. Nanti juga kalau misalkan memang ada reward seperti teman-teman lulus juara lomba dari Kaprodi Sistem Informasi Akuntansinya, nanti bisa diarahkan atau bisa dikomunikasikan ke dosen pengampu mata kuliah tertentu untuk diluluskan.
ya. Kemudian teman-teman juga selama perkuliahan teman-teman bisa dapat beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa yang teman-teman bisa dapat, ada beasiswa prestasi, ada juga beasiswa dari pemerintah Kabupaten Karawang, yaitu beasiswa Karawang Cerdas. Untuk informasinya bisa teman-teman gali nanti ketika teman-teman sudah jadi mahasiswa aktif, dan bisa hubungi dengan pihak yang terkait gitu ya. Nanti akan difasilitasi kok. Kita lanjut. Nah, untuk kontrak perkuliahannya nanti teman-teman ada dua kompetensi yang harus diselesaikan. Ada kompetensi individu dan kompetensi final project. Yang pertama, untuk uji kompetensi individu, untuk mata kuliah dasar pemrograman tidak ada UTS dan UAS ya teman-teman. Jadi nanti untuk nilainya itu digantikan oleh nilai individual sama nilai final project atau nilai presentasi kelompok. Kemudian uji kompetensi individu dilaksanakan pada pertemuan 12. Masing-masing mahasiswa diminta mengerjakan soal yang sudah ditentukan, wajib membawa laptop ya. Di sini ada kata wajib membawa laptop, berarti teman-teman tidak wajib mempunyai laptop ya. Teman-teman bisa pinjam dari saudara ataupun kerabat lainnya. Teman-teman juga bisa menggunakan laptop sendiri. Kemudian uji kompetensi final project. Nah, untuk final project itu dilakukan di pertemuan 13 sampai 15 dengan ketentuan sebagai berikut. Isi dari final project yaitu nilai running program diambil berdasarkan logika program, OOP, debugging, penulisan kode program, dan tampilan output program. Alur logika dari proses project yang dibuat oleh teman-teman. Kemudian masing-masing kelompok membuat paper laporan pembuatan final project. Jadi ada program, ada laporannya. Kemudian program, paper, dan file presentasi digabung dalam bentuk RAR ya teman-teman. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil final projectnya. Jadi nanti ada waktu untuk presentasinya ya, nanti akan saya beritahukan. Kemudian presentasi disajikan dengan media presentasi yang isinya berupa alur logika program dan eksekusi running program. Jadi nanti yang dipresentasikan adalah logika programnya seperti apa ya dalam codingannya. Kemudian programnya itu dijalankan dari awal sampai akhir. Terus kemudian penilaian ditentukan oleh dosen pengajar. Oke, kita ke berikutnya. Untuk tema project teman-teman bisa pilih ya. Bisa berbasis bisnis, contohnya penjualan, pembelian, dan pengadaan barang. Bisa juga berbasis science, misalkan bidang matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa menggunakan tema animasi interaktif berbasis kesehatan, misalnya diagnosa penyakit. Kemudian tema bisa teman-teman tentukan sendiri, yang penting tema tersebut harus menarik ya. Kita lanjut saja. Ini adalah untuk pengenalan bahasa Python ya teman-teman ya. Jadi Python itu diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde and Informatica di Belanda pada awal tahun 1090-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang Guido masih menjadi penulis utama untuk Python meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam pengembangannya. Di tahun 95, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Nah, pada awal tahun 2001 dibentuklah organisasi Python, yaitu Python Software Foundation atau PSF ya. PSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Nah, berikutnya sekilas tentang bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Untuk codingan bahasa pemrograman Python itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya, jadi bisa kita baca. Kemudian Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif.
Jadi untuk pemrograman bahasa Python itu dilengkapi dengan banyak library ya. Nanti bisa kita pelajari. Kemudian Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip, meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan untuk berbagai pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Jadi untuk bahasa pemrograman Python tersendiri itu bisa kita gunakan di sistem operasi Windows, Linux ataupun Mac OS gitu ya. Nah, ini adalah untuk contoh program Python ya. Jadi teman-teman untuk mencetak suatu string ya, perintahnya itu dengan print, kemudian seperti ini ya. Misalkan akan dicetak seperti ini, kemudian print nama ini, silahkan teman-teman isi sesuai keinginan. Jadi yang kita ketikkan di sini ya, maka akan nanti ada cetakannya. Jadi perintah untuk mencetak suatu string ke dalam layar itu menggunakan perintah print, teman-teman ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dan tidak ada tugas ya untuk pertemuan kali ini. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.